Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Sari. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Saya dari kelompok KKNDR 137 dengan dosen pembimbing Bapak Haji Moh Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, serta jangan lupa share video ini. Saya akan membahas tentang layanan bimbingan dan konseling berbasis daring di tengah wabah COVID-19 melalui sosial media. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar, sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Di dalam kondisi yang serba terbatas saat ini, dibutuhkan pengalaman dan kreativitas guru dalam mengemas pembelajaran online, agar menarik perhatian dan motivasi belajar siswa dalam mengikuti tahapan pembelajaran online. Pemilihan pendekatan dan model pendekatan yang tepat serta dukungan berbagai pihak menentukan keberhasilan online. Evaluasi pada pembelajaran online penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan evaluasi pada pembelajaran online, maka dapat diketahui apakah pembelajaran dapat berjalan efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif, maka dapat melakukan metode pembelajaran yang lain sesuai dengan kebutuhan siswa. Saat ini, hal yang sering terjadi menjadi kesempatan dan menjadi tantangan bagi guru BK di sekolah manapun untuk membantu dan meringankan beban, khususnya rasa cemas, takut yang dialami oleh siswa dan siswi. Salah satunya dengan membuka akses ataupun memberikan layanan bimbingan dan konseling secara daring atau online. Banyak yang bisa dilakukan ataupun digunakan guru bimbingan konseling atau guru BK dalam pelaksanaan layanan BK berbasis online ini, seperti halnya pelaksanaan layanan bimbingan konseling ataupun konsultasi dengan menggunakan aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, dan Instagram. Adapun langkah-langkah yang dapat dicapai untuk melakukan bimbingan konseling secara daring ini adalah: 1. Guru BK memberikan diskusi atau mengawali diskusi dengan menyampaikan perkembangan penyebaran COVID-19. 2. Adanya fasilitas diskusi dan memberikan tugas seputar COVID-19 yang bersumber dari internet seperti berita, artikel, dan lain-lain. Ketiga, siswa menyampaikan gagasan tentang tugas dengan menggunakan fitur VN atau voice note yang terdapat di aplikasi WhatsApp. Yang keempat, guru dan siswa membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran saat itu. Yang kelima, guru BK dapat mengingatkan siswa untuk selalu mencegah penyebaran COVID-19. Yang keenam, kemudian materi yang akan datang dapat diberitahukan kepada siswa serta mengakhiri diskusi dengan berdoa dan salam. Adapun faktor penghambat pembelajaran daring yaitu: 1. Penguasaan teknologi yang masih rendah. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana. 3. Jaringan internet yang kurang memadai. Yang keempat, banyak mengeluarkan biaya. Kemudian, ada berbagai macam cara untuk mencapai motivasi belajar siswa, yaitu apa saja? Yang pertama,
meningkatkan kualitas guru dan pembelajaran. Yang kedua, memilih metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, memaksimalkan fasilitas belajar. Yang keempat, memanfaatkan penggunaan media. Yang kelima, melakukan evaluasi pembelajaran. Selain itu, ada juga dampak positif yang bisa kita ambil dari pembelajaran online. Apa saja dampak positif dari pembelajaran online? Mari kita simak. Ada 4 dampak positif dari pembelajaran online tersebut. Yang pertama, meningkatkan interaksi belajar siswa dengan guru. Kedua, memungkinkan belajar di mana saja. Ketiga, menjangkau siswa dalam cakupan yang lebih luas. Dan yang terakhir, membangun komunitas baru. Berikut ini adalah ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang konseling. Ayat Al-Quran yang membahas tentang konseling adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian hadis yang membahas tentang konseling adalah hadis riwayat Muslim yang berbunyi, An Suhaibi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri mu'mini ina amrahu kullaha khairu wa laysa zaka li ahadi illa lil mu'mini in asabastum sarra'u sakara fakana khairan lahu wa inna sabathu darra'u daraba fakana khairan lahu, yang artinya dari Suhaib, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menakjubkan keadaan seseorang mukmin. Sesungguhnya urusan semuanya baik. Tidakkah ada yang demikian ini kecuali kepada seorang mukmin? Jika ditimpa hal yang menyenangkan dia bersyukur, itu adalah yang baik baginya. Jika ditimpakan sesuatu hal yang menyusahkan, dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, hadis tersebut menjelaskan tentang lemah lembut seorang konselor dalam menangani seorang klien dalam proses konseling. Dalam melaksanakan tugas, seorang konselor akan berhadapan dengan tipe-tipe klien yang unik. Masalah dan problematika yang sedang dihadapi dapat membuat klien kehilangan keseimbangan dalam berbicara, bersikap, dan bertindak. Untuk itu, semua diperlukan kesabaran dan lemah lembut seorang konselor. Dalam hal ini, konselor hendaknya mampu menerima klien apa adanya, dengan penuh kesabaran dan sikap lemah lembut terhadap klien. Konselor agar dapat mengarahkan klien dengan sikap sabar dan lemah lembut ke arah yang lebih baik. Sikap lemah lembut merupakan sikap yang tidak bisa dipisahkan dari sikap kasih sayang yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Demikian halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai konselor umat Islam sepanjang zaman juga memiliki akhlak yang lemah lembut. Lemah lembut di sini bertujuan agar nantinya seorang klien nyaman dan bisa lebih terbuka menceritakan hal-hal yang menjadi masalah pada dirinya kepada seorang konselor, sehingga seorang konselor dapat mencari atau memberikan solusi untuk memecahkan masalah klien tersebut.
Adapun hadis dan ayat Quran yang lain mengenai konseling,